Kami persilahkan kepada para jamaah yang masih berada di belakang dan di samping untuk kita sama-sama merapat agar kajian kita dan majelis ilmu kita lebih berkah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Wassalatu wassalamu ala afdalil ibad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berkah ini, pada malam Jumat kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan i'tikaf kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama dari guru-guru kita. Kemudian salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk kita semua, membawa kita dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mutammam Khalid, yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana muraqabatullah wa muhasabatun nafs, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan evaluasi diri kita selaku manusia. Nanti secara lebih jelas akan langsung disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah waktu kita agak panjang sampai dengan pukul 19:53, dan sebelum ditutup akan ada sesi tanya jawab. Nanti yang mau bertanya kami persilakan mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya. Baiklah, untuk lebih berkahnya kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, dan masih memberikan kita hidayah, sehingga kita ada di tempat ini semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah Allah itu terus ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, sehingga kita meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin dan dalam keadaan muslim. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kecintaan beliau kepada kita umatnya mengingatkan kita akan kewajiban kita juga untuk membuktikan kita layak untuk dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka buktikanlah cinta itu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, dan juga dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, terutama ketika sunnah beliau itu banyak dilupakan oleh umat Islam sendiri.
Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti disampaikan tadi bahwa tema kita pada kesempatan kali ini adalah muraqabatullah dan muhasabatun nafs, pengawasan Allah dan bagaimana kita melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Karena kita sedang berada di ujung tahun 2019 dan sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuki tahun 2020. Itu artinya usia atau kesempatan hidup yang Allah berikan semakin berkurang. Karena itu hal penting yang harus kita lakukan adalah selain muraqabatullah juga muhasabatun nafs. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengajar para sahabat tentang hal-hal pokok di dalam ajaran Islam, yaitu tentang iman, tentang Islam, di antaranya juga tentang ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, wa akhbirni anil ihsan. Akhbirni anil ihsan. Beritahu saya Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah. Ketika kamu menyembah Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa ya Allah itu melihat kalian, melihat kamu. Itu ihsan. Dari ini kemudian para ulama membagi ibadah yang dilakukan oleh manusia itu menjadi 3. Atau orang di dalam melaksanakan ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban dengan hanya memenuhi syarat dan rukunnya. Yang penting ibadahnya sah. Dan ini ibadah kebanyakan kita, ibadah orang awam. Yang penting kewajiban terlaksana dan sah, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah selain memenuhi syarat dan rukun ibadah tersebut, dia juga berusaha membuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hijab antara Allah dengan hambanya itu? Itu nafsu. Bagaimana ketika dia beribadah itu tidak ada nafsu yang menghalangi dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi penghalang seorang hamba bisa dekat dengan Allah itu adalah nafsunya. Dan ini ibadahnya para nabi. Seakan-akan para nabi itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat Allah ada di hadapannya. Tapi ada yang di bawah itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang ketiga di dalam beribadah itu adalah orang yang beribadah setelah memenuhi syarat dan rukunnya. Dia memang tidak bisa membuka hijab nafsunya yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa selalu diawasi oleh Allah ketika beribadah itu. Inilah yang disebut fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena tidak bisa membuka hijab di dalam dirimu, masih ada nafsu yang menghalangi antara kamu dengan Tuhan kamu, kamu harus yakin bahwa Allah itu melihat kamu. Dan para ulama menjelaskan ketiga hal ini adalah ihsan. Orang-orang yang menyembah Allah dalam 3 bentuk ini berarti dia orang yang muhsin,
orang yang melakukan ihsan di dalam ibadahnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Namun sebelum menyebutkan beberapa di antara ayat tersebut, saya ingin menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika suatu hari Rasulullah SAW membonceng Sayyidina Abdullah bin Abbas, mendudukkan beliau di belakang beliau, mendudukkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di belakang beliau Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika duduk bersama para sahabat, selalu ada hal yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya itu, termasuk ketika beliau membonceng Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia ada di hadapanmu. Para ulama menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga Allah itu. Jaga perintahnya dengan melaksanakan perintah-perintah itu. Jaga larangannya dengan menjauhi larangan-larangan itu. Itulah cara kita menjaga Allah. Ketika itu sudah kita lakukan, maka Allah akan memberikan penjagaannya kepada kita. Dengan cara apa? Dengan menjadikan hati kita tenang, dengan menyelesaikan masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Dan itulah hakikat dari ketakwaan. Ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah Allah akan kita laksanakan, larangan Allah akan kita tinggalkan. Dengan begitu, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa saja yang takut kepada Allah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa saja yang berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala urusannya. Merasakan kita diawasi oleh Allah, itu yang akan menjadikan kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan memperhatikan perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Kita akan perhatikan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Maka ketika itu sudah kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaannya kepada kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Bukan secara fisik, karena tidak mungkin manusia bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam pun pernah meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Minta Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, perlihatkan dirimu kepadaku, niscaya supaya aku bisa melihatmu. Tapi apa jawaban Allah? Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap ada di tempatnya, kokoh di tempatnya, dan tidak mengalami kehancuran sedikit pun, kamu akan melihat saya.
falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah sudah berkehendak menampakkan zatnya ke gunung itu, belum tampak, belum menampakkan zatnya, tapi gunung itu sudah hancur. Itu yang menyebabkan Nabi Musa pingsan melihat gunung itu hancur. Bayangkan gunung yang begitu besar dan kokoh, sebelum Allah memperlihatkan zatnya, menampakkan zatnya, gunung itu sudah hancur. Bagaimana dengan pandangan manusia? Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, merasakan Allah ada di hadapan kita, artinya Allah dekat dengan kita dengan pertolongan-pertolongannya. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan Allah itu sangat nyata di hadapan kita. Itu maksud tajidhu tujahak. Niscaya kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah itu sangat dekat dengan kita. Di antaranya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat darinya, dari manusia itu, lebih dekat daripada manusia itu ke urat lehernya. Kita kan manusia punya urat leher, tapi Allah mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada manusia itu ke urat lehernya. Ibnu Katsir menjelaskan nahnu di sini adalah malaikati, malaikatku lebih dekat daripada manusia itu ke urat lehernya. Karena di dalam bahasa Arab itu nahnu itu adalah kata ganti yang menunjukkan, pertama, untuk satu orang yang membesarkan dirinya, al-mu'azzim nafsahu, orang yang membesarkan dirinya. Artinya yang membesarkan dirinya itu yang pantas hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan nahnu. Kemudian au mutakallim ma'a ghairihi. Nahnu itu digunakan sebagai kata ganti orang yang berbicara dan ada bersamanya orang lain sebagai juru bicara. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggunakan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menggunakan kata ganti kami. Nah, dua-dua makna kami ini dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengagungkan dirinya atau Allah berbicara mewakili yang lain, para malaikatnya. Jangan dikatakan nanti Tuhan itu lebih dari satu, karena mengatakan kami itu kan lebih dari satu, itu bukan saya. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggunakan itu. Dan harus kita pahami seperti tadi, dalam bahasa Arab nahnu itu gunanya lil mu'azzim nafsahu atau lil mutakallim ma'al ghair, untuk orang yang mengagungkan dirinya atau orang yang berbicara dan bersamanya ada orang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di sana Allah menjelaskan kami lebih dekat kepadanya, kepada si hamba itu dari urat lehernya. Artinya tadi disampaikan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nahnu di sini adalah malaikati, malaikat-malaikatku yang mengawasi hamba itu, yang mencatat amal perbuatannya. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan oleh Allah dengan nahnu. Bukan berarti juga Allah tidak tahu sama sekali.
Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para malaikatnya terhadap setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Lalu di sini Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dengan apanya? Dengan pengetahuannya. Allah bersama kita dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah melihat apa yang kita kerjakan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan oleh hati kita, yang diucapkan oleh hati kita, Allah mendengarnya. Ketika kita meyakini hal ini, Allah mendengar apa yang ada di dalam hati kita, suara hati kita. Ketika kita meyakini Allah melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan, maka apakah orang seperti itu akan tergoda untuk melakukan kejahatan di hadapan zat yang ia yakin zat itu mengetahui dia, di hadapan Allah yang ia yakin Allah melihat dia, di hadapan Allah yang ia yakin Allah mendengar apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di ayat lain Allah menjelaskan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tiadalah perkumpulan rahasia yang jumlahnya 3 orang kecuali Allah keempatnya. Tiada 5 orang kecuali Allah keenamnya. Tiada yang lebih sedikit dari itu dan lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka. Orang yang berada di tempat sepi, berkumpul, berkelompok dalam jumlah berapapun, maka Allah Subhanahu wa taala ada bersama orang-orang itu. Dengan apanya? Dengan pengetahuannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah buah dari mahabbatullah yang kita bicarakan berapa bulan yang lalu. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan mengkhianati cintanya kepada Allah, tidak akan mengkhianati cinta Allah kepada dia dengan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan bahwa hal yang bisa menghalangi seseorang dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nafsunya. Disinilah kita harus muhasabatun nafs, melakukan muhasabah terhadap diri kita, terhadap nafsu kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam ilham itu Allah mengatakan adi nafsaka falaysa fil mamlakati ma yunazi'uni ghairuha. Musuhilah nafsumu, karena tidak ada di alam semesta yang menjadi kekuasaanku ini yang membantah aku kecuali nafsu itu. Karena memang nafsu ini di awal penciptaannya selalu membantah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya nafsu ini bisa kita tundukkan? Jangan berteman dengan nafsu, musuhi nafsu itu. Karena tidak mungkin kita akan membuka hijab, membuka penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih suka mengikuti hawa nafsu kita, keinginan nafsu kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan nafsu itu karena memang kepentingan menjadi khalifah itu.
Karena tidak mungkin malaikat yang akan memakmurkan bumi ini, karena malaikat tidak punya nafsu. Bagaimana bumi ini akan makmur kalau yang mendiaminya itu malaikat yang tidak punya nafsu? Tidak akan ada pembangunan dilakukan oleh para malaikat, karena mereka tidak punya keinginan. Tidak akan ada kemakmuran di bumi ini kalau yang menempati bumi ini malaikat. Tapi Allah menjadikan manusia yang menjadi khalifah di bumi ini, dan dengan nafsunya manusia itu bisa membangun peradaban di muka bumi. Dan seperti yang kita saksikan saat ini, tidak mungkin itu dilakukan oleh malaikat. Tapi tentu saja nafsu ini jangan dibiarkan menguasai diri kita, karena Rasulullah SAW menjelaskan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kuat, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsaha hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti keinginan nafsunya, dan dia berangan-angan atas nama Allah dengan angan-angan yang angan-angan itu menjerumuskan dia terjerumus atas nama Allah, mengatasnamakan Allah. Al-amani itu artinya ketika kita tergoda untuk melakukan maksiat dan kita melakukan maksiat itu. Kenapa? Karena berpikir, kan Allah Maha Pengampun, gak apa-apa saya melakukan maksiat ini, nanti saya bertobat kepada Allah. Itu amani. Kemudian merasa bahwa amal soleh yang dia lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah itu maha kaya, tidak butuh terhadap amal soleh kita. Lalu untuk apa kita melakukan amal soleh ini? Itu amani juga itu. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan atas nama Allah, karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian dia pun melakukan maksiat dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, ini adalah orang yang lemah. Maka di posisi mana kita ini? Orang yang kuat atau orang yang lemah? Selama setahun, tahun 2019, betapa sering kita mengikuti nafsu kita. Seminggu ini, dari hari Jumat kemarin sampai sekarang malam Jumat, berapa kali kita mengikuti hawa nafsu? Berapa kali kita bisa menundukkan hawa nafsu kita? Karena saat ini laporan mingguan itu dilakukan oleh malaikat. Apa yang kita lakukan selama seminggu dari hari Sabtu sampai hari Kamis tadi, itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai laporan mingguan. Kemudian nanti laporan tahunan ada lagi itu. Setiap nisfu Sya'ban malaikat itu melakukan laporan tahunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak tahu, bukan. Karena memang itu tugas malaikat untuk melaporkan pekerjaannya. Allah sudah tahu. Keberadaan kita di sini Allah sudah tahu. Tapi besok ini menjelang fajar, menjelang subuh, malaikat yang bertugas malam ini akan melaporkan siapa saja yang berada di Masjid Hubbul Watan Islamic Center mengikuti sholat maghrib, kemudian menunggu sholat isya dengan mengikuti pengajian. Itu nanti dilaporkan oleh malaikat itu besok sebelum sholat fajar itu, sebelum subuh. Dia sebut nama-nama kita.
Jangan kira malaikat dari mana tahu nama kita. Mereka tahu. Dan mereka akan sebutkan nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terkenal di langit. Di bumi kita nggak ada yang kenal, tapi di langit dengan kita sering berada di majelis ilmu ini, para malaikat sering menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para malaikat yang lain. Maka hisab diri kita seminggu ini, berapa kali kita sudah bisa menundukkan nafsu kita. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa menundukkan nafsu kita. Ini salah satu cara, salah satu tanda kita bisa menundukkan hawa nafsu. Ya kita ada di sini. Berat ini. Bagi orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, berat untuk bisa ada di tempat ini. Berat. Karena nafsu itu selalu mengajak ke mall, kemudian ke restoran, ke tempat-tempat hiburan. Apalagi sekarang lagi liburan panjang. Nafsu akan mengajak ke tempat-tempat hiburan itu, walaupun waktunya seperti sekarang ini. Tapi kita bisa hadir di tempat ini. Itu tandanya bahwa kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Dan kita beramal untuk kehidupan kita sudah kematian nanti. Ini adalah bekal. Adanya kita di sini adalah bekal yang akan bisa kita dapatkan nanti ketika kita hidup sesudah kematian kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, selalulah melakukan muhasabah terhadap diri sendiri sebelum Allah nanti yang akan menghisab kita. Allah akan mempermudah, bahkan tidak akan menghisab kita kalau di dunia ini kita sering melakukan muhasabatun nafs. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hisab diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbang diri kalian, seberapa banyak amal baik yang ia lakukan, seberapa banyak amal jahat yang ia lakukan. Timbang sebelum nanti Allah yang menimbangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengisi hati kita dengan kecintaan kepadanya dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bagaimana nasihat tadi dan muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita bisa mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi nanti di yaumil hisab. Baiklah, dari penjelasan tadi kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan untuk 3 penanyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan masalah pengawasan Allah dan pengawasan dari kita sendiri. Terus terang aja, masalah menundukkan nafsu ini hal sesuatu yang sangat berat. Ketika Nabi usai perang Badar bilang sama sahabat, itu masih perang kecil, tapi perang yang paling besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Oleh karena itu Pak Tuan Guru, mungkin ada kiat-kiat kita atau ada amalan-amalan yang harus kita lakukan sehingga nafsu ini tidak terlalu dominan mengendalikan kita. Mungkin ada kiat-kiat khususnya atau amalan-amalan khusus yang kita lakukan sehingga nafsu itu bisa yang tidak terlalu garang lah Pak. Mungkin hanya itu, mohon penjelasan dari Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Tadi sempat dijelaskan masalah ihsan dan iman. Yang ingin saya tanyakan di sini,
mana yang lebih tinggi tingkatannya antara ihsan dan iman itu sendiri? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang ketiga. Menarik Tuan Guru, menyambung pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dibedakan mana yang nafsu, mana godaan setan Tuan Guru. Kan beda-beda katanya itu, sehingga kita bisa tahu yang bagaimana mengendalikannya, sekalian cara pengendaliannya. Makasih Tuan Guru. Baik, cukup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, dan itu perang yang sangat besar dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat, karena itu perang besar pertama yang dihadapi dengan jumlah yang sangat sedikit dari kalangan kaum muslimin menghadapi orang-orang musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat dan juga dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tapi Rasulullah SAW mengatakan itu sebagai perang kecil, jihad kecil. Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sudah kembali dari jihad yang kecil dan akan menghadapi jihad yang besar. Maka di situ Rasulullah SAW menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Kenapa Anda mengatakan berperang melawan kaum musyrikin di Badar itu sebagai jihad yang kecil, dan apa jihad yang besar itu? Karena Rasulullah SAW menjelaskan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nah, disinilah kemudian, karena memang perang Badar itu terjadi pas di bulan Ramadan dan di tahun kedua Hijriah, dan itu puasa pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, puasa pertama yang diperintahkan oleh Allah, dan perang Badar itu perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW menjelaskan jihad yang besar itu jihad melawan hawa nafsu. Karena kita akan melakukan puasa. Nah, di situ kemudian salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu itu dengan berpuasa, dengan banyak berpuasa. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para pemuda, kalau sudah mampu untuk menikah, menikah. Kalau sudah mampu, kalau sudah punya ba'ah, kemampuan di dalam berumah tangga, maka menikah. Tapi kalau tidak mampu, belum punya ba'ah, belum punya kemampuan untuk menikah, tidak bisa memberikan nafkah, belum bisa memberikan tanggung jawab, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya saja belum, maka Rasulullah SAW mengajarkan fa'alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Maka cara yang paling efektif untuk melawan hawa nafsu itu dengan berpuasa. Ini salah satu caranya. Kemudian dengan sujud. Sujud itu juga hal yang tidak disenangi oleh nafsu itu. Sujud, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cara untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena nafsu itu tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada Allah. Maka tadi dikatakan ilham yang diberikan kepada ulama ini supaya dia memusuhi nafsunya, karena tidak ada yang membantah Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaannya kecuali nafsu itu. Iblis tidak disebutkan, setan tidak disebutkan, tapi nafsu. Maka tentu untuk bisa membedakan nafsu dengan godaan setan itu, ya kita lihat di bulan Ramadan itu bagaimana kan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Tapi manusia masih punya nafsu, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan, dan itu dilakukan oleh orang yang beriman, oleh orang muslim, bukan orang yang beriman.
Karena orang beriman itu tidak akan melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat, keimanan itu hilang, keluar dari dirinya. Itu perbedaan antara iman dan Islam. Kemudian ihsan itu tentu tingkatannya lebih tinggi ketika kita sudah memiliki keimanan, ketika kita memiliki keislaman, tingkatannya lebih tinggi adalah ihsan. Seperti tadi disampaikan, ada 3 kelompok orang di dalam melakukan ibadah itu. Ada orang yang hanya melakukan ibadah untuk menggugurkan kewajibannya dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Ini tarafnya Islam. Tapi ada orang yang tidak hanya menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadahnya itu, tapi untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia merasakan Allah itu sangat dekat. Itulah ihsan. Dan ini lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar Islam dan iman. Kemudian yang terakhir yang ingin disampaikan tentang bagaimana cara menundukkan hawa nafsu itu, ini ada kutipan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ibrahim At-Taimi menjelaskan bahwa saya menggambarkan diri saya itu ada di dalam surga, menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, kemudian berkumpul dengan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Kemudian saya membayangkan diri saya juga berada di dalam neraka, diberi makan buah zakum, diberi minum nanah yang mendidih, air yang mendidih yang sangat panas. Saya katakan kepada nafsu saya, sekarang kamu mau ditempatkan di tempat mana? Jadi dengan cara seperti ini kita berusaha untuk mendidik dan menundukkan hawa nafsu kita dengan membayangkan bahwa kenikmatan di dalam surga itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fa amma man, di dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Apa ayatnya? Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Syarat untuk bisa mendapatkan jannatul ma'wa, surga dengan kenikmatan-kenikmatannya itu, tundukkan hawa nafsu. Bayangkan kita berada di dalam surga itu, maka kita tidak akan mungkin berada di dalam surga itu kalau kita suka mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin